Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati, NIM 8778362232. Saya akan menunjukkan ekosistem darat, yaitu ekosistem yang ada di kebun. Pertama, saya akan menunjukkan kebun di sekitar tempat tinggal, yaitu ekosistem kebun. Ada tumbuhan seperti pohon jeruk, pohon sirsak, pohon mangga, tanaman-tanaman, bunga, kemangi, dan rumput-rumput, serta hewan-hewan seperti kumbang, kadal, burung, cacing, dan sebagainya. Itulah ekosistem yang ada di lingkungan kebun tempat tinggal. Selanjutnya, di sekitar sekolah ada banyak sekali tumbuhan, pohon-pohon yang ada di dalam pot, ada pucuk merah, ada pohon nangka, ada pohon sukun, ada tanaman-tanaman, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat kolam ikan di sini. Selanjutnya ada tanaman stroberi dan tanaman-tanaman lain yang di dalam pot. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pada praktikum berikut. Menurut pendapat Anda, ekosistem manakah yang mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak? Mengapa demikian? Jelaskan secara singkat. Menurut pendapat saya, komponen biotik alami lebih banyak dibandingkan komponen biotik buatan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah dari makhluk hidup dan populasinya. Apabila kita lihat dalam ekosistem alami, pertumbuhan dari makhluk hidup akan terjaga karena tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan dalam ekosistem darat buatan akan mengalami perubahan dan populasi yang dimiliki tidak sebanyak di ekosistem yang alami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati, NIM 8778362232. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Saya sudah menyediakan bahan dan alat untuk praktikum tersebut. Pertama yang harus disiapkan adalah 1 gram deterjen. Pertama, saya akan memasukkan deterjen ini ke dalam wadah, lalu akan dilarutkan dengan air 1000 ml. Baik, setelah saya melarutkan larutan 1 gram deterjen dengan air 1000 mg, saya akan memasukkan ini ke dalam salah satu wadah untuk disimpan. Larutan pertama berisi deterjen 100%. Kemudian deterjen yang tersisa yaitu 500 ml akan dimasukkan air 500 ml pula. Kemudian larutan yang berisi 50% deterjen akan dimasukkan ke dalam wadah ini. Berikut ini larutan yang berisi 50% deterjen. Larutan ketiga akan saya masukkan kembali air 500 ml. Kemudian larutan ketiga akan saya masukkan ke dalam wadah ini. Larutan berisi 25% deterjen. Baik, larutan ketiga telah terisi. Kemudian larutan keempat akan diisi dengan 500 ml air. Kemudian larutan keempat akan saya isi kembali. Larutan keempat sudah terisi. Kemudian larutan kelima akan saya buat.
Kemudian larutan keenam akan saya isi kembali dengan air 500 ml. Saya akan masukkan ke dalam wadah ini. Kemudian gelas terakhir akan saya isi dengan air kontrol, yaitu air ledeng atau air PDAM. Selanjutnya saya akan merendam kacang hijau untuk menyeleksi terlebih dahulu selama 5 menit. Semua kacang hijau dapat digunakan. Kemudian saya akan mengambil 10 kacang hijau untuk dimasukkan ke label 1 dan 10 kacang hijau untuk label 2, 10 kacang hijau untuk label berikutnya, dan seterusnya. 10 untuk label pertama, 10 kacang untuk label 2, 10 kacang untuk label 3, 10 kacang untuk label 4, 10 untuk label 6, dan 10 untuk label kontrol. Selanjutnya, setelah saya memasukkan 10 kacang hijau pada masing-masing wadah kecil, saya akan memasukkan larutan deterjen sesuai dengan label nama wadah tersebut. Saya akan menggunakan alat untuk konsentrasinya. Selanjutnya, saya akan melakukan penutupan pada kecambah-kecambah ini menggunakan kardus. Baik, berikutnya saya akan menutup label tersebut selama 24 jam dan 48 jam. Mari kita saksikan pertumbuhan kecambah setelah 24 jam. Pertama-tama saya akan menghitung panjang kacang setiap label.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari praktikum berikut. Pertanyaan pertama, apa fungsi larutan nol kontrol? Dapat saya jawab, larutan nol kontrol berfungsi sebagai pembanding terhadap konsentrasi pada larutan deterjen. Hal ini menunjukkan pada larutan nol kontrol tidak terdapat zat lain sehingga pertumbuhan pada kacang hijau akan tetap normal. Pertanyaan kedua, apa kesimpulan Anda apabila pada larutan nol kontrol ada kacang hijau yang mati? Saya jawab, apabila ada kacang hijau yang mati pada larutan nol kontrol, maka hal ini tidak dipengaruhi oleh larutan deterjen. Tetapi dapat dilihat dari kondisi kacang tersebut, apakah kacang tersebut dalam kondisi optimal atau tidak. Selanjutnya, suhu mempengaruhi pertumbuhan pada kacang dan keadaan lingkungan pun mempengaruhi keadaan kacang. Pertanyaan ketiga, mengapa pertumbuhan kacang hijau dalam gelas harus ditutupi kertas timah? Jawabannya adalah karena kertas timah berfungsi sebagai penghalang masuknya cahaya dalam gelas, sehingga kondisi atau keadaan gelas menjadi gelap. Hal ini mendorong pertumbuhan pada akar semakin cepat agar dapat mencari sumber cahaya. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan adalah pertumbuhan kacang apabila dipengaruhi oleh larutan zat lain seperti deterjen akan mengalami hambatan yaitu dalam pertumbuhannya. Sedangkan kacang hijau yang tidak terkena larutan deterjen mengalami pertumbuhan yang normal, bahkan pertumbuhannya lebih cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.